magang itu kan untuk memangkas gap ya, karena kita ketahui bahwa gap antara skill tenaga kerja kita, calon tenaga kerja kita itu dengan requirement industri perusahaan itu terlalu jauh, sehingga ketika mereka masuk industri dengan skill yang boleh dibilang masih nol, itu kan butuh, bagi kita perusahaan itu butuh cost yang. Dan tentu kita sebagai dunia usaha juga berharap banyak nih dengan program pemagangan ini, terlepas dari pro dan kontra yang kita hadapi gitu ya. Tapi paling tidak dengan program pemagangan ini kita bisa melihat sama-sama kebutuhan secara nasional. Kalau saya lihat bahwa kita semua harus bisa mengukur segala kemampuan, apa yang kita inginkan dari dunia usaha, apa yang dihasilkan sebagai output dari dunia pendidikan, itu harusnya itu selaras. Di tahun 2016 itu Indonesia mencanangkan satu program gerakan nasional pemagangan atau gerakan pemagangan nasional, di mana pemagangan adalah salah satu dari 9 lompatan program strategis dari Kementerian Ketenagakerjaan. Mungkin boleh diceritakan sedikit nih juga Sobat Apindo tentang apa sih sebetulnya yang melatar belakangi kemudian lahirnya gerakan pemagangan nasional yang ada di Indonesia, Pak? Saya kira perusahaan-perusahaan yang menerima pemagangan, baik itu berupa internship mereka yang masih sekolah atau kuliah, maupun sifatnya apprenticeship yang pencari kerja ini, saya kira image-nya akan bagus loh. Betul. Yes. Itu menjadi branding yang bagus untuk perusahaan. Podcast Apindo Kabupaten Bekasi yang selalu menginspirasi dalam mencari solusi. Halo, Sobat Apindo. Selamat datang di podcast Apindo Kabupaten Bekasi, dan hari ini saya dengan Puput dan saya ditemani oleh rekan host saya dengan Dani. Hari ini kita akan membahas tentu saja hal-hal yang menginspiratif dalam mencari solusi melalui KPI. KPI adalah kreatif, produktif, dan juga inovatif. Nah, Sobat Apindo, hari ini kita berdua sudah kedatangan tamu-tamu kita yang tentu saja expert di bidangnya. Langsung saja Pak Dani, kita kenalan dengan dua narasumber kita. Silakan dari. Oke, Bu Puput, terima kasih Bu. Narasumber kita yang pertama adalah Pak Hapron Junaidi. Pak Hapron ini orang yang sangat senior di DPKB Kabupaten Bekasi. Oke, beliau sekarang sebagai sekretaris DPKB Bekasi. Selamat sore Pak. Sore Pak Dani, Bu Puput, selamat sore. Selamat datang ya Pak ya di Selamat podcast. Bertemu kembali. Kemudian dengan Pak Aji, Pak Aji selamat sore, selamat datang di podcast DPKB Bekasi Pak. Pak Sigit, Bu Puput, jangan bilang saya atlet ya. Tapi sebenarnya Pak Dani, tema kita ini hari ini memang agak spesial karena ternyata kita cross function ya Pak. Ada Pak Dani dari bidang 7, kemudian Pak Hapron sebagai sekretaris, juga Pak Aji selain atlet juga di hubungan industrial. Nah, betul. Pak Dani, tema kita hari ini apa nih Pak? Ya, hari ini kita mau membahas satu tema yang menarik, yaitu tentang pemagangan. Buat teman-teman, pemagangan dalam negeri ya. Karena kita tahu ada pemagangan luar negeri, ada pemagangan dalam negeri. Kita khususkan sore ini kita membahas tentang pemagangan dalam negeri. Oke Bu. Oke. Kalau kita bicara tentang pemagangan dalam negeri, sebenarnya pemagangan ini dari tahun 70 juga sudah ada ya Pak. Tapi di tahun 2016 itu Indonesia mencanangkan satu program gerakan nasional pemagangan atau gerakan pemagangan nasional, di mana pemagangan adalah salah satu dari 9 lompatan program strategis dari Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, kalau saya boleh dan Pak Dani juga mungkin boleh diceritakan sedikit nih juga Sobat Apindo tentang apa sih sebetulnya yang melatar belakangi kemudian lahirnya gerakan pemagangan nasional yang ada di Indonesia, Pak. Silakan Pak Aji atau Pak Hapron dulu? Saya dulu Pak. Silakan. Jadi kalau kita bicara pemagangan khususnya dalam negeri itu kan sebenarnya kan isu lama ya. Dan kayaknya nggak akan ada habisnya ya Pak isu ini kan. Selalu digoreng terus gitu kan. Tapi ini kita pasti mesti berapresiasi terhadap pemerintah yang tadi salah satu 9 isu strategis untuk mendorong. Sebenarnya magang itu kan untuk memangkas gap ya.
Karena kita ketahui bahwa gap antara skill tenaga kerja kita, calon tenaga kerja kita itu dengan requirement industri perusahaan itu terlalu jauh, sehingga ketika mereka masuk industri dengan skill yang boleh dibilang masih nol, itu kan butuh, bagi kita perusahaan itu butuh cost yang besar gitu kan, maka dibuatlah program pemagangan untuk memangkas gap itu gitu. Sehingga harapannya begitu mereka sudah selesai magang, mereka sudah siap bekerja untuk menjadi tenaga kerja dapet, gitu ya. Soft skillnya dapat, budayanya mereka ada punya gitu. Sepakat nggak, Pak? Jadi kalau mungkin saya tambahkan sedikit, barangkali kalau kita bicara antara pendidikan dengan dunia kerja itu kan pasti ada sedikit gap, sedikit banyak pasti ada gap gitu ya, antara apa yang didapat secara teori kemudian secara prakteknya pasti akan ada bedanya gitu ya, penyesuaian kalau kita sebut. Nah, penyesuaian ini tentu pemerintah berharap semakin kecil sebenarnya, yang disesuaikan itu makin sedikit harusnya. Jadi begitu mereka tamat sekolah, baik itu tingkat SLTA maupun SMK maupun perguruan tinggi gitu ya, begitu masuk ke dunia kerja, maka harapannya itu harusnya idealnya itu kan langsung bisa kerja nih. Iya. Karena sudah dapat teorinya. Nah, ternyata kan belum. Nah, aturan regulasi pemagangan ini sedikit membantu. Bahkan kalau kita tekuni barangkali banyak akan membantu terkait dengan pengurangan gap yang tadi disampaikan oleh Pak Haji. Jadi itu yang melatar belakangi niat baik dari pemerintah kita supaya dunia usaha ini enggak terlalu banyak lagi waktu habis untuk membuat PR-nya nggak kebanyakan. Betul, membuat peningkatan kompetensi yang disesuaikan untuk kebutuhan perusahaan. Nah, harapannya seperti itu. Dan tentu kita sebagai dunia usaha juga berharap banyak nih dengan program pemagangan ini, terlepas dari pro dan kontra yang kita hadapi gitu ya, tapi paling tidak dengan program pemagangan ini kita bisa melihat sama-sama kebutuhan secara nasional. Kalau saya lihat bahwa kita semua harus bisa mengukur segala kemampuan, apa yang kita inginkan dari dunia usaha, apa yang dihasilkan sebagai output dari dunia pendidikan, itu harusnya itu selaras. Iya. Maka timbul link and match, link gitu and kan match. ya. Kira-kira begitu. Ini bagus ini untuk pemagangnya ya. Mungkin harapan kita semua harusnya sih bisa membuat dunia usaha semakin baik tentunya ya. Oke, Pak Hapron, Pak Denny, tadi kalau Pak Hapron menyampaikan bahwa adanya link and match nih yang harus kita capai bersama. Link and match ini sebetulnya terdiri dari unsur yang mana saja Pak untuk bisa menciptakan pemagangan dengan hasil tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan? Kalau dari harapan kita di dunia usaha, tentu link and match ini harapan kita begitu kita rekrut karyawan gitu ya, tenaga kerja, itu harapannya kita bisa langsung mendapatkan output dari karyawan ini gitu yang baru. Nah, harapannya itu juga kita juga ya kalau bisa tidak perlu terlalu banyak untuk memberikan training, langsung kerja, langsung menghasilkan kan gitu. Nah, memang timbul pertanyaan link and match ini adalah apakah berapa banyak waktu yang diperlukan, berapa banyak tenaga yang harus dihabiskan untuk membuat link and match ini itu benar-benar sesuai dengan harapan bersama gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari kacamata dunia usaha, ya harusnya kolaborasi antara dunia pendidikan dengan dunia usaha itu ya harus dimulai dari 2 atau 3 tahun sebelum mereka menyelesaikan pendidikan. Jadi begitu ya Pak Haji. Jadi kalau kita bicara link and match itu kan sama saja seperti pendidikan usia dini, Bu Pak Sigit. Jadi kalau dulu itu kita mencetak, kalau kita bagian dari people development itu kan kita fokusnya hanya untuk pekerja ya, existing karyawan kan. Kalau link and match itu sebenarnya bagaimana kita menciptakan calon-calon pekerja ini sejak usia dini, sejak mereka masih menempuh pendidikan di sekolah. Jadi begitu mereka lulus, saya sudah ready nih, saya sudah punya skill basicnya, saya tinggal masuk, tinggal penyesuaian ke industri. Jadi kalau bicara ya pendidikan, dunia pendidikan, pemerintahan, masyarakat dan juga sektor
industri, tiga stakeholder itu saya pikir ya Pak Hapron. Oke, lengkap sekali ya. Jadi kalau tadi Pak Aji menyatakan kalau pemagangan kalau bisa sedini mungkin. Pak Hapron juga sama mungkin dari mereka belajar gitu ya. Ya kita memang mengenal ada pemagangan yang sifatnya prakerin PKL gitu ya. Betul. Tapi memang itu diatur sendiri oleh Kementerian Pendidikan. Sementara kalau yang pemagangan yang tadi Bu Put sampaikan dari tahun 2016 itu inisiasinya untuk yang calon angkatan kerja pencari kerja ya. Sehingga muncul ada Permenaker nomor 6 tahun 2020 ya. Itu tentang pemagangan dalam negeri. Nah, itu mungkin bisa dielaborasi lagi nih Pak. Artinya tujuan strategisnya program pemagangan itu apa sih? Mungkin dari Pak Aji dulu kan. Tujuan strategis dari pemagangan itu kan untuk ada 3 Pak. Ya. Skilling, reskilling dan upskilling. Skilling artinya dia menciptakan kompetensi. Kemudian reskilling, jadi misalkan saya sudah punya skill sebagai welder, saya pengen belajar painting. Nah, itu berarti dia reskilling. Kalau upskilling, jadi misalkan saya di welder 1 pengen jadi welder ahli welder 2, itu upskilling. Jadi menciptakan skill, kemudian dia skill baru dan juga meningkatkan skill. Tujuan strategisnya 3 itu sih. 3 itu ya. 3 itu. Oke. Pak Hapron mungkin bisa menambahkan Pak. Kalau tadi yang disampaikan Pak Aji, kalau kita lihat secara keseluruhan terkait dengan pemagangan, tujuan strategisnya itu adalah kembali lagi bahwa pemerintah itu pasti punya niat baik untuk sesegera mungkin memberantas pengangguran. Karena kita tahu sendiri bahwa pengangguran ini di Indonesia ya cukup masih harus menjadi perhatian kita semua gitu ya. Nah, tujuan dari yang tadi disampaikan Pak Haji sudah betul bahwa memang pada saatnya kita belajar tentu juga bekerja kan gitu. Jadi magang ini kalau kita artikan dalam satu pengertian yang secara konseptual itu artinya bagaimana mereka ini belajar meningkatkan kompetensi dan lain sebagainya gitu kan, dan sambil bekerja. Nah, tentu regulasi yang dibuat oleh pemerintah ini mengakomodir kebutuhan itu supaya tidak menjadi perdebatan sebenarnya. Apakah orang belajar ini boleh bekerja, ataukah orang bekerja itu masih dibutuhkan untuk proses belajar? Nah, ini kan satu perpaduan sebenarnya. Karena kan kadang-kadang kita harus realistis juga bahwa pengusaha atau dunia usaha ini perlu orang yang memang siap bekerja. Ya kan? Karena kita sebagai pengusaha tentu ingin sesegera mungkin orang yang kita rekrut ini menghasilkan sesuatu buat perusahaan. Produktif ya Pak ya. Produktif gitu kan ya. Tapi dari sisi yang lain, ketersediaan terhadap tenaga kerja, calon-calon tenaga kerja dengan kompetensinya tentu tidak bisa disamakan dengan orang yang sudah pernah bekerja kan. Pasti ada bedanya. Apalagi baru tamat, nah itu harus disesuaikan. Nah, penyesuaian inilah masuk ke proses pemagangan. Nah, pemagangan ini yang harus kita sikapi bersama bahwa adanya niat baik dari pemerintah menurut saya untuk mempersiapkan apa yang dibutuhkan oleh pengusaha dan apa yang dibutuhkan oleh calon-calon tenaga kerja ini supaya pada saat mereka betul-betul nanti bekerja itu bisa langsung connect, bisa langsung produktif tadi disampaikan Pak Haji. Saya kira itu tujuan baiknya dari semua ini gitu ya. Niat mulianya ke sana. Niat mulianya begitu. Selalu ada niat mulia ya kan gitu. Kalau tadi ada beberapa unsur baik dari sisi pemerintah, kemudian masyarakat, pendidikan dan juga tadi payung hukumnya juga sangat clear, sangat jelas terkait dengan pemagangan. Nah, sebetulnya di dalam Permenaker tersebut jenis-jenis pemagangan apa saja yang bisa mengakomodir beberapa unsur tadi itu, Pak? Silakan Pak Haji. Oke, kalau jenis itu kalau kita sekarang kita lagi bicara masalah pemagangan dalam negeri itu kan. Mungkin lebih tepatnya sasarannya kali ya Bu ya. Kalau jenisnya ya pemagangan itu kan bisa satu untuk pencari kerja dan yang kedua itu untuk pekerja akan ditingkatkan kompetensinya gitu. Hanya memang yang paling familiar, yang common itu dilaksanakan itu untuk yang
pencari kerja ya, yang untuk pekerja yang akan ditingkatkan kompetensinya itu tidak terlalu familiar sih gitu. Karena biasanya masing-masing industri itu sudah punya prosedur sendiri-sendiri ya. Biasanya ini berkaitan dengan promosi, peningkatan jabatan dan lain-lain sebagainya. Gitu. Sebenarnya kalau jenis-jenis pemagangan itu sebenarnya dikembalikan dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Contoh misalnya welding gitu ya. Ya mungkin pada saat nanti ada anak-anak kita yang melakukan proses pemagangan itu, ya mungkin fokusnya ke welding katakanlah ya. Dan namanya magang sekali lagi itu pasti belajar ya, belajar sambil bekerja karena pada saat mereka melakukan proses pekerjaan itu tentu apa yang menjadi ketersediaan dari sarana dan prasarana yang ada di perusahaan, welding, kemudian painting, casting, machining, nah itu kan hal-hal teknikal sekali untuk proses belajar. Ya, yang penting basicnya itu kita mengacu standarnya pada kompetensi yang dibutuhkan. Gitu baik. Kalau sudah ada SKKN-nya, standar kompetensi nasional Indonesia-nya, udah pakai itu standarnya. Kalau memang misalkan di SKKN-nya belum ada, kita pakai prosedur yang ada di perusahaan itu, iya betul Pak. Karena saya yakin setiap perusahaan kan pasti punya prosedur, misalkan mengoperasikan mesin ini, mengoperasikan mesin itu bisa dipakai buat dasarnya gitu. Jadi semua kompetensi bisa dimagangkan. Masuk kita di HR pun bisa dimagangkan karena memang kita juga ada SKKN-nya sendiri gitu kan. Gitu. Artinya berarti magang ini bisa untuk seluruh posisi dan bisa untuk seluruh perusahaan ya? Bisa ya? Bisa Pak. Nggak tanpa batas. Wah, ternyata tanpa batas ya Pak ya. Jadi belajar bekerja, sarananya sudah ada dan tanpa batas juga. Kayaknya ya. Owner doang Pak yang nggak bisa dimagang. Mungkin dari anak-anak magang ini someday akan bisa juga menjadi owner gitu. Oh iya ya. Bu, iya. Tapi harus. dari saya di tempat saya ada Bu. Jadi dulu ada anak magang itu di bagian painting itu dia nabung, kemudian jadi karyawan karena dia punya nabungan, punya skill, dia keluar malah Pak, dan dia buka bengkel cat painting mobil. Oh, jadi entrepreneur ya? Iya. Kalau di sepengalaman dari Pak Hapron dan juga Pak Aji di perusahaan bapak-bapak nih, apakah sudah menerima magang dan bagaimana untuk bisa memberikan experience ya, meningkatkan skill dan kompetensinya teman-teman magang ini Pak? Kalau di tempat kami mungkin saya bicara secara global barangkali ya. Tidak semua perusahaan itu punya sarana prasarana karena syaratnya juga harus terpenuhi secara administrasi tentunya kan ya. Karena kalau magang itu sekali lagi bahwa kita harus memenuhi syarat-syarat administrasi. Jadi tidak seperti kita rekrut karyawan langsung kerja tuh juga nggak bisa seperti itu. Jadi misalnya harus ada pengajar, pendamping ya kan. Kemudian ada kurikulumnya, berapa persentase praktek, berapa persentase teori yang harus disampaikan, dan itu harus tertuang dalam satu bentuk kurikulum. Nah, dan itu ada evaluasi dan lain sebagainya, dan itu tentu butuh segala sesuatu yang mesti dipersiapkan oleh masing-masing perusahaan gitu ya. Namun pada dasarnya kalau di tempat kita asalkan bisa memenuhi apa yang disyaratkan secara undang-undang atau aturan yang berlaku, maka tentu bisa diadakan seperti itu. Dan harapan kita memang kembali lagi bahwa proses magang ini adalah sekali lagi harus ada niat baik dan mulia tadi, baik itu dari pengusahanya sendiri atau dunia usaha harus memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi orang yang ingin meningkatkan skill. Kemudian juga harus didorong oleh aturan-aturan yang memang untuk bisa mendukung dengan baik terhadap proses pemagangan itu. Saya kira kalau itu sudah terjadi
kolaborasi yang baik, niat yang baik dari unsur pengusaha, unsur pemerintah. Nah, tinggal nanti dari unsur buruh yang kita harus sampaikan tentunya. Karena kadang-kadang kita harus juga mengingatkan diri kita juga bahwa jangan sampai nanti proses pemagangan ini yang tadi niatnya baik itu bisa juga disalahartikan, bahkan disalahgunakan gitu loh. Nah, ini yang harus diwaspadai, karena kekhawatiran teman-teman kita di buruh itu tentu ini kan mungkin harus kita dengar juga apa yang menjadi masukan ke kita dari mereka gitu loh. Jangan sampai nanti kesannya apa yang sudah dilakukan dengan niat baik ini itu menjadi sesuatu yang pada prakteknya banyak menimbulkan pertanyaan. Apakah kontra ya Pak ya? Kontra akhirnya. Apakah ini praktek upah murah? Ya kan yang sering kita dengar kan seperti itu. Nah, artinya ini yang perlu kita sama-sama komunikasikan bahwa niat baik itu harus didukung oleh berbagai pihak. Paling nggak standar ya. Kalau kita mengacu Permenaker itu kan sebelum kita menyelenggarakan pemagangan itu kan kita requirement-nya harus dipenuhi dulu Bu ya. Seperti tadi Pak Apron sampaikan, satu kita harus punya unit pelatihan kerja dulu. Dan ini sebenarnya kalaupun perusahaan belum punya unit pelatihan kerja bisa bekerja sama dengan LPK ya? Iya, pihak lain, LPK gitu kan. Instrukturnya, kurikulumnya, silabusnya. Saya pikir ketika ini perusahaan sudah terpenuhi, niat baik, niat mulia itu akan didukung oleh stakeholder yang lain ya. Jadi isu-isu upah murah dan sebagainya itu bisa dihilangkan lah gitu. Memang ya kita tahu lah ini jangan sampai disalahgunakan ya Pak ya. Jangan sampai digoreng juga ya. Jangan sampai digoreng juga gitu. Iya, tentu isu-isu yang seperti tadi Pak Hapron dan Pak Haji sampaikan memang sometimes menjadi hal-hal yang mengeliminir manfaat dan juga tujuan tadi tentang pemagangan. Apalagi tahun itu Pak. Setiap tahun ya. Walaupun sebenarnya kan untuk pemagangan itu sendiri Bu Puput ya, kan kita juga mengenal mereka ada maksimal masa pemagangan ya. Iya. Kalau saya nggak keliru kan maksimal 1 tahun ya. 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Dan tentunya sebenarnya diharapkan bahkan kalau bisa sebelum 1 tahun mereka sudah bisa jadi karyawan ya. Kalau mereka kemudian dilengkapi dengan itu sebenarnya skill dan kewajiban pengetahuan. Mas Sigit. Jadi kewajiban perusahaan yang menyelenggarakan pemagangan itu adalah memperkerjakan anak-anak magang yang sudah selesai magangnya. Ya. Gitu. Jadi dari peserta magang menjadi karyawan ya. Entah itu kontrak ataupun dia permanen gitu. Ya. Dari peserta menjadi pekerja. Jadi pekerja betul. Kan kalau kita lihat bahwa pemagang ini kan masa transisi sebenarnya kan ya. Masa transisi antara unit sekolah, anak-anak kita yang baru tamat, kemudian dunia usaha siap untuk menerima mereka, tentu dengan kamu juga harus persiapkan dong kompetensinya, kira-kira begitu ya. Nah, ini masa transisi, inilah yang diisi harusnya sebaik mungkin. Ya. Karena harapan kita pun dari pengusaha, perusahaan-perusahaan juga, saya kira mana ada sih yang mau melakukan terus-menerus rekrutmen. Karena rekrutmen itu kan mahal. Ya kan? Mahal. Pengennya kami sebagai dunia usaha itu begitu rekrut calon karyawan, harapannya bekerja sampai pensiun kan begitu. Semaksimal mungkin diberikan. Karena begitu nanti keluar, nggak sesuai. Begitu kita rekrut kembali, keluar lagi, ternyata nggak sesuai. Nah itu kan capek Pak. Iya. Jadi menarik ya. Kalau tadi pada saat pemagangan ada pelatihan, ada kurikulum, ada instruktur gitu ya. Sebenarnya apa aja sih yang mereka dapat? Apakah kemudian di perusahaan itu memberikan selain pelatihan, kemudian penting bagi peserta pemagangan itu Pak? Iya. Kalau jangankan magang ya, anak PKL pun atau PSG gitu ya, itu kan juga dapat uang saku kan, ya kan, pasti dapat uang saku. Memang kalau anak-anak PKL yang masih dalam tahap belajar, masih sekolah gitu ya, kelas 2 ataupun kelas 3 itu tentu uang sakunya disesuaikan dengan kemampuan perusahaannya, nggak diatur jelas.
Tidak ada aturan yang setiap kita memberikan uang saku. Jadi artinya ya ada uang lah, uang transport, uang saku istilahnya kan gitu ya. Tidak dikasih pun sebenarnya tidak apa-apa ya Pak ya, Tidak dikasih kalau PKL. Karena dapat ilmu kan anak-anak dan memang itu masuk sebagai kurikulum pendidikan. Nah, kalau anak magang ini pasti kita juga kan peraturannya kan sudah ada kan, ya tinggal ikutin aja gitu loh. Kalau aturannya itu harus dibayar, ya harus dibayar. Nah sekarang bagaimana kalau perusahaan ingin magang tapi nggak punya uang, ya kan? Jadi pertanyaan juga barangkali kan ya, pengen magang, tapi nggak punya uang bayar gitu kan ya. Nah artinya begini, kita sebisa mungkin, semaksimal mungkin aturan itu harus terpenuhi. Apalagi ini anak-anak kita yang sedang proses pencarian kerja gitu ya, untuk mempersiapkan diri. Dan tentu jangan sampai nanti belajar tapi tidak ada sesuatu yang didapat. Uang saku itu harus di paling nggak diberikan gitu kan ya. Proses BPJS juga ya Pak ya. Nah, jadi begitu proses magang, pengennya kan ada kelanjutan dari proses magang itu, entah karyawan kontrak, entah karyawan bahkan mungkin diangkat barangkali kan itu silahkan. Nah asalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, gitu. Pasti ada hal-hal yang seperti itu yang harus dipenuhi Pak Dhani. Oke, thank you Pak. Pak Haji mau menambahkan Pak? Tahu nggak Pak Sigit kenapa kalau magang itu perusahaan wajib memberikan uang saku, tahu nggak? Ayo. Pertanyaannya kok sulit ya? Boleh kan saya gantian nanya ini? Host harusnya nanya. Ya. Ini narasumber nanya ke host ya. Tapi kali ini boleh jawabannya langsung kita berikan ke Pak Haji. Mungkin Bu tahu jawabannya Bu. Bertanya dijawab sendiri. Jadi kenapa perusahaan itu wajib memberikan uang saku? Jadi dalam pemagangan itu kan ada OJT, on the job training. On the job training yang praktek, ya. Yang 75% minimal ya. Itu. Nah, ketika OJT itu kan menghasilkan produk. Produk itu kan bagian dari keuntungan perusahaan. Makanya perusahaan wajib memberikan uang saku kepada peserta magang. Kalau itu terpenuhi, ya saya pikir pasti teman-teman pekerja yang lain juga pasti akan mendukung lah itu. Dengan yang manusiawi tapi ya Pak. Iya. Harusnya karena memang gitu ya. memang ada persentase yang tadi disebutkan itu yang kadang-kadang loh kenapa nggak 100% kan gitu ya. Iya. Kan itu yang membedakan karyawan magang dengan karyawan yang lain. Oh, magang itu kan masih ada belajarnya. Ada belajarnya. Yang 25% itu Pak yang di kelas ya, yang off the job training ya. Yes. Loh, kalau misalnya nanti pemerintah mengubah itu 100% harus dibayar ya enggak apa-apa juga barangkali. Kalau kita kan pasti selalu mengikutkan kita ini, mengikatkan diri kita ini kepada aturan kan ya. Iya, iya. Karena apapun kalau ada aturan yang sudah ditetapkan, ya itu menjadi payung hukum kita untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Ya mungkin sekarang 75%. Ya mungkin nanti akan berubah ya kita ikut aja ya dengan kebijakan pemerintah. Gimana Bu? Iya, prinsipnya dari sisi perusahaan selalu mengikuti regulasi dari pemerintah nih Pak. Dan kalau dari kacamata Pak Hapron dan Pak Haji, kebetulan pakai kacamata Pak. Pada saat menerapkan pemagangan di perusahaan bapak-bapak, kira-kira tantangan yang terbesar atau yang sering terjadi itu terkait dengan para pencari kerja atau para peserta ataupun dari sisi perusahaan itu seperti apa Pak? Kalau yang kita lihat di beberapa perusahaan, tantangan yang bukan yang terberat barangkali ya, tantangan yang ada itu untuk menjalankan proses pemagangan ini adalah satu, komunikasi belum begitu baik mungkin tersampaikan dengan komunikasi teman-teman internal ya Pak ya, internal terutama internal. Sehingga timbullah isu upah murah dan lain sebagainya. Itu satu, kekhawatirannya itu kan cuman kedok ya,
anggapan teman-teman kita itu adalah wah ini kan kedok. Ya artinya banyak penolakan kalau akhirnya itu cuman kedok untuk biar bayarnya murah. Gitu loh. Nah, artinya di sini juga dituntut keluasan hati para pengusaha untuk betul-betul ada niat baik tadi untuk memberikan pendidikan, proses belajar. Nah, itu harus ditunjukkan memang fakta di lapangan gitu. Jangan sampai nanti apa yang diduga oleh teman-teman kita itu menjadi kenyataan gitu ya, menjadi fakta di lapangan. Nah, ini yang harus benar-benar harus kita atasi. Kita harus memberikan sesuatu yang benar-benar positif pada saat proses pemagangan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kendala yang berikutnya ini adalah karena ini prosesnya magang, belajar gitu ya. Tentu pengusaha ini harus ada effort untuk menyiapkan sarana prasarananya. Nggak mungkin kan anak ini yang magang ini langsung masuk ke pabrik atau ke tempat kerjanya langsung kerja. Mesti disiapkan mungkin alat simulatornya, disiapkan juga guru pendamping, disiapkan kurikulumnya, disiapkan terutama tempat belajarnya. Nah ini yang effortnya cukup lumayan di pengusaha. Karena sekarang ini Bu Puput, kalau kita lihat tempat yang namanya area kerja itu kadang-kadang tempat untuk bekerja itu sudah nggak ada gitu, udah penuh mesin ini, mesin itu dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini jadi tantangan tersendiri buat pengusaha untuk mempersiapkan sarana prasarana. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat dari sisi produk, katakanlah misalnya menghasilkan produk gitu ya, anak-anak kita ini. Nah produk ini tentu kita harus ada jaminan kepada customer bahwa produk ini kualitinya apa yang dipersyaratkan oleh customer harus sesuai. Ya kalau enggak, karena jaminannya ini enggak magang, ya kan? Karena customer itu kadang-kadang siapa yang melakukan dia minta jaminan. Nah artinya supplier ini, kita sebagai supplier tentu harus memberikan jaminan mutu kualitas yang terbaik, bahwa kami menyiapkan tenaga kerja yang terbaik untuk menghasilkan produk yang terbaik, kan begitu. Nah 3 hal ini yang menurut saya cukup besar jadi perhatian utama terkait dengan proses pemagangan ini. Gitu. Dari Pak Haji, Pak, mau nambahin? Saya menambahkan, Pak. Apa yang disampaikan sama Pak Hapron sebenarnya sudah tercover semua. Saya sedikit menambahkan. Mencari peserta pemagangan itu sekarang itu juga tantangannya luar biasa, Pak. PR-nya itu luar biasa. Ini yang menjadi perhatian dunia pendidikan kita. Gitu. Jadi sepengalaman kita itu ya biar kita nggak terlalu jomplang banget kan, paling nggak basic matematika mereka ngerti, kesehatan. Anak sekarang, Pak, anak SMK 1 dikurangi 0,7 nggak tahu, Pak. Miris juga ya, Pak ya? Iya. Hampir 50% calon peserta magang itu yang gugur seleksi itu gagal di MCU. Dan tahu nggak penyakitnya anak-anak sekarang apa, Pak, Bu? Anak usia 18 tahun udah diabetes, udah hipertensi, udah asam urat, Pak. Kita nih sebagai orang tua juga nih, Pak. Ya. Artinya usia sedini itu sudah harus menanggung resiko penyakit yang harusnya diderita oleh orang 40 tahun ke atas ya. Oleh orang tuanya gitu ya. Iya, bagaimana mereka mau siap kerja ketika usia 18 tahun sudah terindikasi penyakit seperti itu gitu. Tadi disampaikan ya tentang tantangan terbesar yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, maupun oleh peserta magang. Nah, sekarang gimana sih ya, menurut Pak Hapron dan Pak Haji, bagaimana cara perusahaan menghadapi tantangan itu, dan kemudian ujungnya gimana supaya kompetensi mereka meningkat? Mungkin itu bisa dijelaskan, Pak. Tadi yang sudah kita sampaikan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang tadi saya sampaikan itu, tentu kalau dari sisi tempat barangkali ya, memang kita harus melakukan beberapa perubahan-perubahan atau merelayout kembali. Nah tentu ini juga bukan hal yang mudah juga tentunya, cuman seiring dengan waktu dipersiapkan dengan baik,
Saya kira itu bisa diatasi masalah tempat. Kecuali kalau memang tempatnya sama sekali kalau digeser kemanapun juga kayaknya udah nggak mungkin ya, barangkali ya. Ya kalau ada opsi sewa, nah ini kembali lagi ke kos sebenarnya. Tidak apa-apa, itu menjadi alternatif, ya kan? Ya. Nah itu masalah tempat. Kemudian masalah produk, selama itu proses belajar, produknya apa yang dihasilkan itu adalah produk-produk yang kita pastikan itu baik, sehingga kalau toh mau dijual ke customer itu juga tentu memenuhi unsur kualitas yang dipersyaratkan oleh customer. Saya kira kita harus menjamin dari sisi quality assurance-nya. Nah, dari quality assurance ini kita harus memberikan betul-betul pengecekan kalau bisa lebih dari 100%. Untuk memastikan bahwa produk yang dibuat ini sesuai dengan harapan yang diminta oleh customer. Nah, ini yang mesti dilakukan sebenarnya. Nah, kemudian dari sisi edukasi pelatihan, barangkali ada peserta magang yang harus dikasih tahu, diajarin, mungkin harus effortnya lebih tinggi. Nah itu lebih ke arah barangkali pengajar yang harus disiapkan itu tidak hanya satu orang. Barangkali ada instruktur yang lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga. Nah itu emang harus disiapkan. Yeah. Dan tentu kita juga harus melihat kompetensi mereka supaya dapat memberikan pelatihan-pelatihan yang terbaik. Karena saya yakin juga di setiap perusahaan itu instruktur itu atau atasan pada umumnya, pada dasarnya harus bisa memberikan pelatihan, harus bisa mengajar. Karena kan pemimpin itu kan salah satu kuncinya harus bisa mengajar kan. Nah harapannya semua unsur pimpinan di operasional itu terlibat dalam proses pengajaran untuk anak-anak kita ini. Saya kira itu yang harus dikuatkan. Pak Haji mau ada yang ditambahkan, Pak? Magang ini kan tujuannya bagus ya, Pak ya. Jangan sampai kemudian hambatan ini menjadi penghalang kita. Jadi kalau tadi kita ditantangannya salah satunya adalah faktor internal, adanya resistensi dari existing employee itu kan hanya ada diselesaikan dan komunikasi aja sebenarnya selesai. Dari teman-teman union kita berikan pemahaman, dari karyawan yang ada kita berikan sosialisasi, kita rangkul mereka, jadikan mereka tadi instrukturnya, mentornya, mau nggak mau kan mereka akan touch langsung, Pak. Itu. Kemudian kualitas barang kita perkuat audit prosesnya sehingga kualitas barang itu yang dihasilkan sama seperti yang dibuat oleh karyawan ya Pak ya. Nah, jadi yang penting standar untuk pemagangan ini ada semua, udah go on aja Pak, jalan aja magang pasti beres gitu kan. Unit pelatihan kerjanya beresin clear Pak. Kalau ada hambatan masalah ruangan dan sebagainya, ya kita belajar kan nggak harus di ruang khusus ya Pak ya. Ruang meeting kan juga bisa dipakai buat alih fungsikan ya, Pak training ya. gitu kan. Ya. Yang meetingnya gantian dulu lah gitu kan. Ya, betul. Gimana Bu Puput? Silakan Bu. Oke, Pak Haji dan Pak Hapron, kalau tadi harapannya teman-teman magang ini setelah belajar bekerja bisa juga menjadi pekerja. Nah tentu ada value atau budaya perusahaan yang harus kita tularkan nih, kita transfer kepada teman-teman calon pekerja di perusahaannya kita. Nah menurut Bapak seberapa pentingkah itu dilakukan dalam proses transisi antara magang menjadi seorang pekerja? Ya. Umumnya setiap perusahaan itu punya corporate culture atau budaya kerja ya. Ya. Kalau di beberapa perusahaan itu budaya kerjanya macam-macam, misalnya kerjasama ya kan, teamwork,
kemudian fokus pada customer, macam-macam. Nah, tinggal budaya yang sudah dijalankan oleh perusahaan ini, itu juga harus dijalankan oleh semua yang ada di perusahaan, termasuk anak magang, termasuk anak PKL. Jadi belajar itu tidak hanya sebagai kegiatan akademis, tapi belajar itu juga harus mental, harus juga belajar, jiwa juga harus belajar. Nah, itu diisi dengan budaya kerja gitu ya. Nah, harapannya budaya kerja ini nanti bisa membuat para peserta magang ini lebih siap tentunya. Karena kalau teknikalnya dia oke, kemudian ditunjang oleh kemampuan soft skillnya, saya kira untuk melangkah proses berikutnya atau ke tingkatan pekerja berikutnya, saya kira tidak mengalami kesulitan yang akan diambil oleh perusahaan karena sudah siap, skill oke, behavior oke. Nah, saya kira itu yang menjadi sesuatu yang juga harus dimiliki oleh anak-anak magang kita ini. Saya kira itu. Budaya kerja itu kan salah satu dari rule ya Bu, rule. Orang kerja kan harus ada rule-nya. Jadi itu wajib kita berikan. Budaya kerja itu kan bagian dari manner, ya Pak ya, bagian dari attitude. Kompetensi itu kan knowledge, skill dan attitude. Kalau kita hanya ngejar hard skill-nya, attitude-nya nggak dapat, ya sama aja kita gagal. Jadi wajib Bu. Wajib ya, jadi budaya wajib. Kerja, culture perusahaan itu sudah harus mendarah daging ya sebelum mereka mulai bekerja. Pak Hapron dan juga Pak Haji, sebetulnya keuntungan bagi perusahaan atau insentif bagi perusahaan yang menerima anak-anak magang ini dari pemerintah itu seperti apa Pak? Yang jelas, kemudahan dalam mendapatkan calon pekerja. Karena tadi sempat disinggung Pak Haji kan, nyari pekerja itu susah. Bukan susah nyari orangnya. Mungkin barangkali nyari orang juga susah ya. Tapi nyari yang sesuai kompetensinya untuk perusahaan kita masing-masing itu susah. 100 orang tes, mungkin yang lolos 10 orang. Betapa ketatnya kalau kita melakukan proses tes. Nah, harapannya dengan magang ini, begitu nanti kita lakukan tes, saya kira harusnya di atas 60-70% harusnya nggak ada masalah gitu ya. Nah, kemudahan dalam mendapatkan pekerja, calon pekerja, itu harusnya didapat oleh perusahaan yang melakukan proses magang. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya bagi perusahaan itu adalah kesiapan dari calon pekerja ini sudah dalam tahap optimal. Misalnya ya, kalau kita rekrut anak baru, kita harus ngajarin, memastikan, itu kan dari nol ya. Tapi kalau anak magang ini karena sudah ada proses selama setahun dia belajar di tempat kita, sudah mengenal budaya kerja kita, sudah tahu teknikalnya kita gitu ya. Mungkin 60%, 70% bahkan itu juga sudah hampir menguasai pekerjaan. Artinya aktiviti kita yang harus mengembangkan, meningkatkan itu tidak perlu dilakukan. Ya kan? Tidak perlu dilakukan karena sudah ready. Nah, artinya yang harus kita ukur dari begitu direkrut sebagai karyawan tetap ataupun karyawan kontrak dari proses magang ini adalah kita mendapatkan anak-anak atau pekerja-pekerja yang kompetensinya sudah hampir sesuai dengan yang diharapkan. Tanpa membuang waktu. Lebih cepat, tanpa menghabiskan waktu gitu lebih banyak. Presisi. Ya, presisi. Baik, Pak Dhani. Tadi sudah terjawab Pak, keuntungan bagi sisi perusahaan yang didapatkan atau insentif yang didapatkan dari pemerintah terhadap perusahaan yang menggunakan teman-teman peserta atau teman-teman magang. Saya pikir ada lagi nih sebenarnya manfaat yang diperoleh perusahaan Ibu. Ya. Satu mungkin image ya. Saya kira
perusahaan-perusahaan yang menerima pemagangan, baik itu berupa internship mereka yang masih sekolah atau kuliah, maupun yang sifatnya apprenticeship yang pencari kerja ini, saya kira image-nya akan bagus loh. Betul. Yes. Itu menjadi branding yang bagus untuk perusahaan. Betul. Yang sebagai tambahan ya. Yang berikutnya saya kira karena mereka jadi aktif terlibat dengan para stakeholder, mereka jadi bisa tahu informasi-informasi juga kan, bisa saling mengisi gitu deh. Dan saya kira mungkin pemerintah juga bisa ngasih insentif. Saya kira mungkin ada insentif pajak nih sebenarnya. Tax deduction ya. Ya, tax deduction nih, karena kan ini bisa sebagai taxable ya, taxable expense yang kemudian bisa menjadi pengurang pembayaran pajak. Seperti itu sih Bu. Mungkin ini tambahan nih, untuk tadi mungkin Pak Aji dan Pak Hapron sampaikan seperti itu. Ya, oke, Pak Dhani, Pak Hapron dan juga Pak Aji. Diskusinya interaktif sekali. Tadi sudah banyak informasi-informasi yang sudah kita dapatkan, yang bisa kita share juga kepada rekan-rekan Sobat Apindo dan juga teman-teman para pencari kerja dan juga yang akan mempersiapkan magang nih Pak Dhani. Ya. Nah, di sesi akhir ini kami ingin mendengarkan juga dari Pak Hapron dan juga Pak Aji tentang closing statement nih untuk teman-teman industri dan juga sekolah atau bagi partner kita yang mempersiapkan tenaga kerja yang nantinya akan berpartner dengan kita. Silakan dari Pak Aji. Tujuan pemagangan ini kan mulia. Bagaimana kita tujuan akhirnya kan sebenarnya kan memangkas pengangguran gitu kan melalui pelatihan, memangkas gap gitu kan. Jadi, sudah sepatutnya kita semua mensupport. Bagi teman-teman industri perusahaan yang akan menyelenggarakan sebenarnya syaratnya kan simple. Jadi dengan niat tulus itu, ayo kita jalankan pemagangan, ya kita comply dengan peraturan yang ada, ya. Kemudian untuk teman-teman pencari kerja juga jangan ragu, jangan gengsi. Aduh, ini magang ya bukan pekerja. Ya, dari magang kan bisa menjadi pekerja. Awalnya kan dari situ, gitu kan. Jadi kita mesti sama-sama mensupport program pemerintah ini. Ya, regulasinya udah jelas, pemerintah akan memfasilitasi semuanya. Jadi saya pikir nggak ada halangan lagi yang menjadi penghambat kita. Itu aja Bu. Okay. Ya. Dan kalau dari saya, kalau magang itu harusnya nggak perlu ada rasa gengsi ya, nggak perlu malu menurut saya, karena malulah kalau kita tidak bekerja, ya kan? Tapi kalau kita bekerja, walaupun itu hanya magang, kontrak, karyawan tetap, itu kan hanya status, Iya, Pak Dhani, Bu Puput ya. Jadi intinya orang ini bisa bekerja. Nah, tujuan bekerja itu kan tidak hanya selalu mencari pendapatan tentunya. Tujuan bekerja itu kan mencari ilmu supaya ada modal yang baik buat kita untuk mendapatkan sesuatu, entah itu berupa pendapatan, entah itu berupa ilmu barangkali. Karena itu yang penting kalau menurut saya. Jadi kalau magang itu prosesnya, bekerjanya dan lain sebagainya itu kan proses yang harus kita lalui dari sisi peserta magang. Jadi nggak usah gengsi, nggak usah malu. Dan para pengusaha yang penting juga adalah adanya niat baik juga nih, tidak memanfaatkan, sekali lagi ya, dunia industri tidak memanfaatkan, memang ada tujuan tulus, baik, mulia untuk mendapatkan sumber daya manusia yang unggulan tentunya yang ingin didapatkan oleh masing-masing dunia usaha ataupun juga dunia industri. Jadi kalau boleh berpesan kepada teman-teman semua, apa yang menjadi tugas ataupun apa yang menjadi aktivitas yang dilakukan oleh dalam hal ini pemerintah, harusnya kita lihat dari sisi positif. Harus dilihat dari skala yang besar. Jadi artinya kita jangan sampai melihat dari hanya satu sudut yang hanya bisa
mendestruksi ya. Oke. Ya, jadi harapan kami tentu dari pengusaha ini adalah salah satu aktivitas yang baik. Mari kita jalankan dengan baik sesuai dengan regulasi tentunya, dan mudah-mudahan ke depan kita akan lebih baik lagi dalam mempersiapkan Indonesia emas tentunya, harapan kita. Saya kira itu sih, Bu Puput, Pak Dani. Oke, Pak Hapron, Pak Haji, sepertinya kalau kali ini benar-benar sudah di penghujung ya dari podcast kita ya. Ada closing statement sudah diberikan, ada beberapa hal yang disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa ini. Jadi silakan Bu Puput untuk menutup acara podcast kita pada sore hari ini, Bu. Oke, terima kasih Pak Dani, partner saya hari ini, Pak Hapron dan juga Pak Haji sebagai narasumber kita hari ini. Kita sudah membahas hal-hal strategis terkait dengan pemagangan, dan terima kasih untuk kehadirannya. Untuk sahabat podcast Apindo, terima kasih sudah mendengarkan dan juga menyaksikan podcast di sesi pemagangan ini. Kita sudah mendapatkan banyak sekali insight yang tentunya akan sangat bermanfaat dan juga menginspirasi dalam kita mendapatkan solusi. Dan sampai bertemu kembali dalam sesi-sesi podcast Apindo yang tentunya akan jauh lebih menarik. Saya dengan Puput dan juga saya dengan Dani, Pak Hapron dan juga Pak Haji, kami mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Podcast Apindo Kabupaten Bekasi yang selalu menginspirasi dalam mencari solusi.